Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhari-Nisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti dalam Forum Merdeka Barat 9 menegaskan program Merdeka Belajar dan Kartu Indonesia Pintar menurunkan kesenjangan akses pendidikan di masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah memperbaiki sistem pendidikan menjadi lebih adaptif, merata, dan berkeadilan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan 10 tahun pembangunan pendidikan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah berada di koridor yang tepat, dengan terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi anak-anak Indonesia melalui berbagai program Merdeka Belajar. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta mengatakan, dampak positif dari Merdeka Belajar saat ini mulai terlihat dengan penerapan kurikulum Merdeka. Ia menilai sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum Merdeka dalam 3 tahun terakhir terbukti jauh lebih baik hasil capaian literasi dan numerasinya dibandingkan dengan sekolah yang baru 1 atau 2 tahun, serta sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka. Selain berfokus pada peningkatan kualitas, Kemendikbudristek juga berfokus pada pemerataan akses. Salah satu upaya yang telah dilakukan dengan menyalurkan Kartu Indonesia Pintar dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, hingga menyesuaikan satuan biaya bantuan operasional satuan pendidikan sebagai bentuk upaya percepatan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, utamanya daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Kita semakin yakin bahwa kita berjalan di koridor yang benar nih, gitu. Kita betul-betul ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang akhirnya bisa memberikan dampak terbaik untuk meningkatkan kompetensi anak-anak kita. Dan kita fokusnya memang di dalam 5 tahun terakhir peningkatan kualitas. Namun tidak berarti mengesampingkan akses utamanya terkait dengan anak-anak yang tidak sekolah. Jadi tetap itu menjadi perhatian kita, salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Hariyartono menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sukses menurunkan kemiskinan ekstrim yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. Sementara di kesempatan terpisah, Wapres berpesan agar bantuan penerima program kemiskinan ekstrim dan penghapusan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran. Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia dalam 10 tahun terakhir atau 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus menurun. Data Badan Pusat Statistik per Maret 2024 mencatat angka kemiskinan di Indonesia turun 0,33% menjadi 9,03%, dari sebelumnya berada di 9,8%. Angka kemiskinan 9,03% ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tidak hanya angka kemiskinan, kondisi kemiskinan ekstrim di Indonesia juga mengalami penurunan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuriyartono, dalam Forum Merdeka Barat 9 yang dikelola Kominfo mengatakan, persentase penduduk miskin ekstrim Indonesia pada Maret 2024 mencapai 0,83%. Angka tersebut berpotensi turun pada bulan-bulan mendatang. Berbagai program pemerintah dilakukan guna mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Strategi pemerintah ini terbukti efektif mengatasi kemiskinan ekstrim. Maret 2024 itu sekitar 9,03%, yang itu selama 10 tahun terendah. Posisi ya, kita kembali ke 1 digit. Kemiskinan ekstrim juga sesuai target menjadi 0,83%. Dan harapannya mudah-mudahan tahun ini, di akhir tahun ini sesuai Impres 4 2022 juga bisa turun.
Di kesempatan terpisah, Wakil Presiden Maruf Amin meminta agar Pemda memperoleh penghargaan insentif fiskal dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayahnya dapat memanfaatkan berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrim tepat sasaran. Wapres berpesan agar penentuan target penerima program kemiskinan ekstrim menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, sehingga intervensi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas. Intensifkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri di sektor potensial. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pengesahan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara perlu memperhatikan kesiapan secara serius. Presiden menekankan nantinya yang menandatangani Kepres pemindahan ibu kota dapat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ataupun Presiden terpilih. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pengesahan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara perlu memperhatikan kesiapan secara serius sebelum ditandatangani oleh Presiden. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan pers usai meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di GCC Senayan, Jakarta pada Rabu 18 September 2024. Presiden menjelaskan apabila Kepres pemindahan ibu kota telah ditandatangani, seluruh indikator kota harus sudah siap, mulai dari infrastruktur, listrik, air, sarana prasarana, gedung hunian, kantor, dan sistem pendukung lainnya. Selain itu, kesiapan lain yang harus telah rampung adalah SDM dan sistem tata kelola. Mengenai penandatanganan Kepres, Presiden menekankan nantinya yang menandatangani Kepres pemindahan ibu kota dapat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ataupun Presiden terpilih berikutnya. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Ini semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul, ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak, semuanya. Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya aja, hanya bawa baju, siap. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.